أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberi kita kesempatan untuk bisa mendengarkan, membaca dan mengkaji Al-Quran. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk kita membahas kelanjutan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 37 sampai dengan 39. Di ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, lalu Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Qul nahbitu minha jami'a.
kami katakan, turunlah kalian dari surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika segera datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, dan adapun orang-orang yang kufur dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, setelah Adam terusir dari surga, Allah menurunkannya di bumi, dan Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah di salah satu bukit di daerah India. Bukit itu bernama Buddha. Kemudian Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jeddah. Sekian tahun lamanya mereka saling mencari antara satu dan yang lain. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka dipertemukan di salah satu bukit di padang Arafah. Dan bukit itu di belakang hari dinamakan dengan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Inilah yang diabadikan dalam rangkaian ibadah haji, bahwa beberapa jemaah haji itu dibolehkan, disunnahkan untuk naik di Bukit Arafah itu, di Jabal Rahmah itu, dan di sana dianjurkan dia berdoa, tetapi tetap menghadap ke arah kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah mereka bertemu, maka tentu Adam dan istrinya menyesal atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Allah mengajarkan kepada mereka ucapan-ucapan yang harus diucapkan sebagai apresiasi atau wujud nyata bahwa mereka menyesali kekurangan dan kesalahan mereka, sehingga dengan ucapan-ucapan itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Inilah yang diabadikan oleh Allah pada ayat yang ke-37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat-kalimat, fataba alaih, dan dengan beberapa kalimat-kalimat yang diucapkan itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa sahabat punya pendapat tentang apa gerangan kalimat-kalimat yang Nabi Adam terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Qurtubi ini dijelaskan bahwa yang pertama, berkata Ibnu Abbas, Hasan dan Sa'id bin Jubair, Dhahhak dan Mujahid, bahwa kalimat yang diterima Nabi Adam itu dari Allah adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Itu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 23. Yang kedua, pendapat Mujahid, beliau menyatakan kalimat yang diterima Adam dari Allah Subhanahu wa taala adalah Subhanakallahumma la ilaha illa anta rabbi zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Yang ketiga, pendapat sekelompok dari sahabi, mereka menyatakan bahawa ra'a maktuban ala saqil arsh. Nabi Adam melihat ada tulisan di lehernya arsh. Tulisan itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Fatashaffa'a bidzalik. Maka Nabi Adam minta syafaat pengampunan dengan kalimat itu. Fahiyah kalimat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kalimat. Berkata sekelompok dari sahabat yang lain, mereka menyatakan al-muradu bil kalimat, yang dimaksudkan dengan kalimat dalam ayat ini adalah al-buka'u wal haya'u wad du'a. Tangisan, rasa malu, dan juga doa-doa, permintaan-permintaan. Waqila, ada juga pendapat lain yang menyatakan an-nadmu wal istighfaru wal hazan. Penyesalan, permintaan ampun, dan rasa sedih atas kesalahan yang dilakukannya. Kemudian pendapat Ibnu Atiyah menyatakan wa hadza yaqtadi anna Adam alaihi salam lam yaqul syai'an illa istighfara al-ma'hud. Ini semua menunjukkan bahwasanya Adam alaihissalam lam yaqul syai'an, tak ada ucapan lain yang beliau lontarkan kecuali istighfar, ya, permintaan ampunan al-ma'hud yang sudah ditentukan, sudah dijanjikan. Wa su'ila ba'dus salaf, sebahagian ulama salaf ditanya, amma yang bagi ayyaqul al-mudnib, kalimat apa yang pantas diucapkan oleh orang yang berdusta, orang yang bersalah itu? Faqala, lantas mereka ulama salaf berkata, yaqulu ma qalahu abah, kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat yang seperti diucapkan oleh bapaknya. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Tuhan kami telah menzalimi diri-diri kami. Selanjutnya Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbih, mereka berdua menyatakan annal kalimat, bahwasanya kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam untuk diucapkan adalah Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi ighfirli innaka khairal ghafirin. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alai innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya Muhammad bin Ka'ab, dia berkata bahwa kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alai innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta
subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka arhamur rahimin. Pendapat yang terakhir dinyatakan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Adam adalah kalimat yang ketika beliau bersin, beliau mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan dinyatakan al-kalimat jamak dari kalimatun, wal kalimatu taqa'u 'alal qalili wal kathir. Sedangkan kalimat yang bentuk tunggalnya itu dipakai pada hal-hal yang banyak dan juga hal-hal yang sedikit. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwa sekalipun sang hamba itu sudah melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu rahmatnya. Jika sekiranya sang hamba itu mau bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat-kalimat yang mesti diucapkan dalam upaya tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, tentang ucapan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya ucapan tasbih itu, Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah sendiri ketika beliau beristighfar dalam sehari beliau beristighfar itu tidak kurang 70 kali. Rasulullah beristighfar tidak kurang 70 kali dalam sehari. Kita, ini yang menjadi permasalahannya. Rasulullah yang dijamin masuk surga masih memberikan contoh kepada kita pengikutnya bahwa beliau beristighfar tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Lantas kita yang tak ada jaminan bahwa kita masuk surga, kita ini senangnya berbuat salah. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi Rasulullah juga memberikan solusi. Beliau menyatakan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang bersalah itu mereka yang bersalah adalah yang bertaubat. Meninggalkan kesalahan, kemudian berbuat baik. Sebab syarat taubat menurut Allah Subhanahu wa taala, saya ulang sekali lagi jamaah sekalian, syarat taubat menurut Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, faman taba wa amana wa amila amalan salihah. Siapa yang bertaubat kemudian dia beriman dan dia beramal saleh, artinya dia menyesali perbuatan salahnya yang lalu. Berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dibuktikan keinginannya untuk bertobat itu dengan amal saleh, amalan yang baik-baik. Tidak mengulangi perbuatan salah yang lalu dan berjanji tidak akan selalu mau mengulanginya, berjanji dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal saleh, maka jaminannya Allah,
faulaika atubu alaihim. Itulah orang-orang yang aku terima tobat mereka. Jadi jamaah sekalian, tobat itu bukan hanya sekedar penyesalan semata. Lantas setelah itu mendapatkan hukuman, mendapatkan peringatan dari Allah, dia menyesal, tetapi ketika hukuman dan peringatan itu berlalu, kembali dia melakukan kesalahan, ini bukan tobat. Tobat itu tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, dan kesalahan di masa lalu itu diganti dengan perbuatan baik. Rasulullah menjelaskan pula di keterangan yang lain, jika sekiranya seorang hamba datang menghadap kepada Allah untuk bertobat, sekalipun dosanya setinggi langit, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sekali lagi yang sering berbuat salah, berbuat khilaf, tentu jangan bibir kita ini kering dari istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan berbuat salah, berbuat baik pun juga kita tetap tindakan yang terpuji adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan baik yang baru saja kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita tidak yakin bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu benar-benar sempurna kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba diperhatikan. Ketika kita selesai sholat, kita salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang Rasulullah anjurkan bagi mereka yang salam itu? Rasulullah mengajarkan supaya kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Karena kita tidak tahu apakah sholat kita sempurna atau tidak. Meskipun kita selalu berharap kepada Allah, semoga sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, istighfar itu menunjukkan kerendahan hati. Orang yang sering beristighfar itu menunjukkan bahwa hatinya hati yang rendah. Dia tidak tinggi hati, tidak. Tapi menunjukkan orang yang rendah hati. Apa yang dia lakukan itu karena bimasyiatillah, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang dia lakukan itu bimasyiatillah, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mungkin bisa melakukan yang baik kalau Allah tidak menghendaki. Meskipun dia melakukan yang baik, dia tahu bahwa ini tidak sempurna, dia yakin tidak sempurna. Dia takut jangan sampai ada persoalan-persoalan riya, ananiyah yang menyelimuti, yang menyisip perbuatan baiknya tadi, sehingga dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jemaah sekalian, tasbih, istighfar, takbir, ini 3 kalimat yang mesti kita biasakan. Bibir dan lidah kita harus basah setiap harinya kita mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan, turunlah kalian dari surga semuanya.
turunlah kalian semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, tentu tidak akan ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan dengan huda? Faman tabi'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Apa yang dimaksudkan dengan hudan? Ulama kita mempunyai beberapa pendapat. Qila, dikatakan yang dimaksud dengan hudan adalah kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan oleh Suddi. Kemudian ada pula pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hudan adalah at-taufiq wal hidayah, taufik dan hidayah. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan hudan yang dimaksud adalah hudar rusul, petunjuk dari para rasul. Wahia ila Adam minal malaikah, dan petunjuk itu dimulai dari Nabi Adam yang disampaikan oleh para malaikat. Wa ila banihi minal bashar, dan petunjuk ini akan berkelanjutan sampai kepada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam berupa manusia. Artinya jemaah sekalian, petunjuk-petunjuk Allah ini bisa berupa kitab suci, bisa berupa taufik dan hidayah, dan tentu berbicara tentang kitab suci, kita yang beragama Islam tidak lain adalah Al-Quran. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu sekalipun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ucapan Rasulullah tidak lain adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur kata menurut kemauan pribadi beliau, hawa nafsu beliau, tidak, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang muslim, yang mukmin ini tentu tidak bisa memisahkan antara Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harus katakan ini karena ada sekelompok kecil yang mengaku diri muslim, mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mereka diberi gelar dengan ingkarus sunnah. Kelompok orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Berbagai macam tuduhan yang mereka lontarkan terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan Quran dan hadis. Rasulullah di kesempatan yang lain beliau menyatakan, dan ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abada, tidak akan pernah kalian sesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kedua peninggalan Rasulullah itu adalah kitabullah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karenanya jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini dan juga keterangan yang lain, bahwasanya kita sebagai muslim hendaknya benar-benar mempelajari, mengkaji Al-Quran, mempelajari dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Allah yang menciptakan kita. Tentu Allah pula yang Maha tahu segala kebutuhan kita. Karenanya dengan kasih sayang Allah, Allah membuatkan pedoman hidup. Dengan pedoman hidup itu yang dipakai dan dijalankan dalam kehidupan manusia, dia akan senantiasa berjalan di atas rel keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sesat selama-lamanya. Sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak bisa kita abaikan. Karena di antara isi kandungan sunnah Rasulullah adalah penjelasan-penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. Beliau menyatakan, "Lamma hubita Adamu alaihissalam ilal ard," tatkala Adam diturunkan ke bumi, qala iblisu lissiba', berkata iblis kepada seluruh binatang buas, "Inna hadza aduwwul lakum fa ahlikuh." Sesungguhnya orang ini, Adam ini adalah musuh kalian. Fa ahlikuh, binasakan dia. Fajtama'u, maka seluruh binatang buas itu berkumpul. Wa wallau amrahum ilal kalb, dan mereka menyerahkan urusan pembinasaan ini kepada anjing. Wa qalu, seluruh binatang buas berkata kepada sang anjing, "Anta asja'una." Kamu adalah makhluk yang paling berani di antara kami. Wa ja'aluhu ra'isan. Mereka binatang buas itu menjadikan anjing sebagai kepala pemimpin mereka. Falamma ra'a dzalika Adam alaihissalam, maka tatkala Nabi Adam alaihissalam melihat yang demikian itu, melihat anjing, tahayyara fi dzalik, maka timbullah rasa takutnya. Faja'ahu Jibril alaihissalam, lalu Jibril alaihissalam datang menemui Adam. Wa qala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Adam, "Imsah yadaka ala ra'sil kalb." Sapukan, ulas dengan tanganmu kepala anjing itu. Imsah yadaka ala ra'sil kalb. Sapukan tanganmu di atas kepala anjing. Fafa'al. Lantas Nabi Adam melakukannya. Dia menyapu dengan tangannya itu kepala anjing. Falamma ra'atis siba'u annal kalba alif, maka tatkala binatang buas itu melihat bahwasanya anjing itu menjadi jinak, alif Adam, jinak kepada Nabi Adam, tafarraqu, maka mereka pun juga saling bercerai-berai, lari, kabur semuanya. Wasta'manahul kalbu fa'amanahu Adam, lalu anjing ini minta kepada Adam agar dia bisa menjadi aman bersama dengan Nabi Adam. Fabaqiya ma'ahu wa ma'a auladihi, maka anjing itu pun juga
hidup bersama dengan Nabi Adam, tinggal bersama dengan Nabi Adam, dan bersama anak-anak beliau. Jamaah sekalian yang Allah, ini cerita dari salah seorang sahabi yang bernama Wahab bin Munabbih. Di kemudian hari, persoalan yang berkaitan dengan anjing, lebih spesifik air liurnya. Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang air liur anjing. Beliau menyatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila ada anjing yang menjilat bejana di antara kalian, falyaghsilhu sab'an. Hendaklah dia mencuci bejana itu 7 kali. Ulahunna bitturab. Cucian yang pertama itu tanah bercampur dengan air. Sahabat dahulu kala dengan keyakinan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan hal yang seperti itu. Meskipun beliau, para sahabat itu belum tahu rahasia apa di balik petunjuk Rasulullah SAW tentang dalam mencuci air liur anjing pada bejana, dicuci 7 kali, dan cucian yang pertama air bercampur dengan tanah. Namun setelah sekian ribu tahun kemudian, dengan kemajuan dan kecanggihan ilmu pengetahuan, barulah terungkap bahwa dalam air liur anjing itu terdapat kuman yang tidak dapat dimusnahkan kecuali dengan cara seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian ya Allah, ulama kita juga berdasarkan petunjuk Rasul tidak mengharamkan totaliti dari memelihara anjing. Ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di mana dengan aktivitas itu seseorang boleh memelihara anjing. Misalnya, dalam keadaan rumah yang kurang aman, tidak aman dari aktivitas kejahatan, maka boleh yang punya rumah itu memelihara anjing. Yang kedua, ketika berburu binatang buruan, maka boleh menggunakan anjing. Tetapi kaedah-kaedah yang berkaitan dengan air liur dan gigitan anjing tetap berlaku. Artinya tetap kaedah-kaedah itu mesti diperhatikan. Walaupun ada pembolehan boleh memelihara anjing pada aktivitas tertentu, tapi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan air liur ataupun gigitan anjing tetap harus diperhatikan. Meskipun dalam keterangan yang lain ada juga jenis anjing yang dilarang dipelihara oleh Rasulullah, karena anjing itu Rasulullah nyatakan dia termasuk golongan dari jin. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah nyatakan, jadi hudan yang dimaksudkan adalah seperti yang dinyatakan oleh para ulama kita. Boleh hudan itu berarti kitabullah, bisa berarti at-taufiq wal hidayah, bisa berarti pula bahwa petunjuknya para rasul. Tentu para rasul ini memberikan petunjuk karena petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan petunjuk kepada rasul, dan tugas rasul, petunjuk yang diberikan kepadanya disampaikan kepada umat yang lain, kepada manusia yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini jaminan Allah. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah,
maka tak ada ketakutan batas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jamaah sekalian, ini mesti kita yakini, hakul yakin, seyakin-yakinnya. Di keterangan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan yang menjelaskan firman Allah yang ini, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa jaminan Allah? Allah nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia temui. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dia tanpa diduga-duga dari mana datangnya rezeki itu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi kadar ketakwaan seseorang, itu artinya semakin tinggi pula dia dalam merealisasikan, mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka jaminannya Allah juga semakin besar kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Jemaah sekalian, kita manusia tentu tidak akan pernah kita lepas dari problematika persoalan hidup. Tetapi bedanya adalah orang yang bertakwa, semakin besar, semakin banyak, semakin tinggi problematika hidup yang dihadapi, maka semakin besar, semakin banyak pula jalan keluar yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak permasalahannya orang yang bertakwa, maka semakin tinggi derajat kemuliaannya. Karena Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, solusi dari persoalan dan problematika hidup yang dihadapi. Rezekinya senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat yang lain, di surah yang sama, Allah menjaminkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan urusannya menjadi mudah. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahmati Allah, kalau Allah sudah mengucapkan begini, seperti ini, jaminan Allah, di ayat yang lain Allah nyatakan, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Karenanya, sekali lagi, selama kita hidup, kita akan selalu punya problematika persoalan hidup. Nanti problematika persoalan hidup itu selesai habis kalau kita sudah meninggal. Artinya problemanya adalah kita yang menyusahkan orang. Dan kesusahan orang itu mengurus kita yang sudah mati, tentu menghasilkan kemaslahatan bagi dia. Jemaah sekalian dirahmati Allah, mari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditingkatkan. Dunia ini semakin tua. Dan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, semakin tua dunia ini, maka problematika hidup semakin hebat. Karenanya, tentu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus semakin kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyelesaikan persoalan hidup yang menghimpit kita semua. Ada pula di ayat yang lain
yang juga jaminan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka-mereka orang yang bertakwa itu kalau berhimpun dalam satu wilayah, satu daerah, satu kampung, maka Allah menjaminkan bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada daerah, kampung yang dihuni oleh banyak orang-orang yang bertakwa. Allah nyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk di suatu kampung mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Sekiranya penduduk suatu kampung, banyak kampung, mereka beriman dan bertakwa, maka mereka semua akan dibukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Allah Maha Kaya. Dan kekayaan Allah tak terbatas, tidak akan pernah habis. Keberkahan itu akan didapat bagi mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-39 Allah nyatakan, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Dan orang-orang yang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar. Merekalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka akan kekal selama-lamanya. Kita sudah jelaskan jemaah sekalian pengertian dari kafir. Istilah kafir ini awalnya diambil dari aktivitas petani yang mana mereka ketika akan menanam benih maka mereka melubangi tanah. Dengan tanah yang terlubang itu maka benih tanaman bisa dimasukkan, dan setelah memasukkan benih tanaman itu lubang itu kembali ditutup. Menutup kembali, inilah istilah yang digunakan untuk mereka yang menutup dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafara yakfuru itu artinya menutup hati, menutup diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam perjalanannya berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala, kafir juga dapat diartikan dengan orang-orang yang ingkar. Ada korelasinya antara menutup diri dengan ingkar. Orang yang ingkar itu artinya menutup hatinya dari kebenaran yang hakiki. Orang kafir itu tak akan pernah menemukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia, apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak akan pernah menemukan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kita orang yang beriman, Allah mengingatkan, jangan tertakjub-takjub dengan penampilan yang dinampakkan oleh orang-orang kafir dalam persoalan harta dan persoalan bagusnya anak-anak mereka. Allah nyatakan, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian, hai orang-orang yang beriman, tertakjub-takjub dengan semakin banyaknya pertambahan harta orang-orang kafir dan semakin baiknya anak-anak keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Tiada lain, Allah sengaja menambah hartanya agar bertambah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah kegelisahan hati mereka disebabkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat mereka akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Jadi orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah ini tentu dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka orang kafir.
Atau kita balik, orang kafir itu adalah orang-orang yang gemar mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, ini semua Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan tentu menjadi peringatan yang berharga bagi kita yang ingin keselamatan dan ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memelihara kita semua dan juga keluarga kita, sehingga nanti kita akan dipertemukan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.